Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI telah sepakat membentuk panitia khusus atau Pansus Kecurangan Pemilu 2024. Keputusan disepakati dalam rapat paripurna DPD RI ke-9 masa sidang 4 di gedung DPD hari ini. Ketua DPD RI Lanyala Mataliti meminta kepada para anggota terkait persetujuan pembentukan Pansus. Lanyala mengatakan pembentukan Pansus tersebut berawal dari usulan anggota DPD RI Sulawesi Selatan Tamsil Lindrung. Sementara itu Tamsil menyebut tindak lanjut dugaan pelanggaran pemilu tak terbatas disampaikan ke Bawaslu. Dikutip dari cnnindonesia.com, DPD telah membentuk posko pengaduan dugaan pelanggaran pemilu di setiap kantor DPD RI di ibu kota provinsi. Upaya itu dilakukan untuk ikut mengawasi pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 agar tercipta pemilu yang demokratis, jujur adil, bebas politik uang, dan terlegitimasi. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI memutuskan akan membentuk panitia khusus dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal ini diputuskan dalam rapat paripurna DPD hari ini. Apa saja sebenarnya laporan dugaan kecurangan yang diterima DPD dan apa saja langkah yang akan dilakukan Pansus untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu? Sudah bergabung Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Philip Wamafma. Selamat malam, Bang Philip. Selamat malam, Malvira. Baik. Pansus dugaan kecurangan pemilu ini diusulkan oleh Komite 1. Apa saja sebenarnya temuan atau laporan yang sudah diterima dari masyarakat? Baik, pasca pemilu, DPD RI membentuk posko-posko pengaduan di semua provinsi di seluruh Indonesia. Dari laporan pengaduan masyarakat melalui posko-posko, tapi juga secara langsung disampaikan kepada DPD RI. Semua itu dianalisa, kemudian dikaji secara baik, dibawa dalam Panmus, dan kemudian disampaikan dalam paripurna, termasuk juga aspirasi daripada beberapa senator yang menyampaikan tentang perlu adanya Pansus menanggapi persoalan pemilu di Indonesia. Oleh sebab itu dalam paripurna hari ini diputuskan untuk dibentuk Pansus yang dimana diketuai atau difasilitasi oleh Komite 1 sebagai bidang fungsi tugas daripada politik dan hukum. Oke, dugaan awalnya seperti apa bentuk kecurangan yang terjadi? Karena kan kita tahu kecurangan pemilu jika tidak puas dengan hasilnya bisa masuk ke ranah Bawaslu begitu ya misalnya. Tapi kecurangan seperti apa kemudian yang sudah diterima data-datanya oleh DPD? Ada beberapa pengaduan yang bagi kami sangat perlu mendapatkan tindak lanjut daripada DPD RI. Yang pertama adalah terkait dengan tata kelola atau pemilu sendiri, sistem informasi pemilu, tetapi juga terkait dengan pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari, di mana-mana telah terjadi sejumlah hal yang bagi kita perlu didalami secara mendalam terkait dengan asas pemilu itu sendiri. Apakah KPU, apakah pemerintah atau lembaga-lembaga terkait secara masif terstruktur ini apakah terlibat, karena kita ingin menegaskan bahwa pemilu ini harus berjalan sesuai dengan amanat konstitusi, tapi juga sesuai dengan amanat reformasi kita. Jadi DPD hadir tidak hanya tidak sebatas ingin mencari siapa benar siapa salah, tapi DPD ingin hadir untuk turut memberikan kontribusi menemukan akar persoalan, dan tentu kita berharap ada solusi dalam rangka menjamin kualitas demokrasi yang lebih baik ke depan. Oke. Itu yang saya tanyakan sebelumnya, akar persoalan seperti apa yang sudah diterima oleh DPD. Nanti Bang Philip akan menjadi ataupun ditunjuk menjadi ketua Pansus ya. Targetnya apa sebenarnya dari Pansus ini? Karena kita tahu di DPR juga sudah bergulir saat ini, hari ini sudah ada 3 anggota DPR yang kemudian melakukan interupsi, menyatakan hak angket, meskipun juga masih berproses. Tapi target DPD-nya seperti apa nanti Pansus ini? Yang pertama ya, kita ingin membuktikan bahwa pengaduan masyarakat atau perorangan maupun lembaga yang disampaikan pada DPD ini, kita ingin membuktikan kebenarannya, bahwa apakah benar telah terjadi suatu pelanggaran dalam pemilu 2024 ini, ataukah sebaliknya. Jadi untuk membuktikan kebenaran ini, kita harus melakukan penelitian secara mendalam terkait dengan Pansus. Kita akan memanggil semua pihak yang menurut DPD
terlibat secara langsung dan mengerti secara langsung tentang akar persoalan yang akan dibuka ke publik. Tentu akar-akar persoalan ini kita untuk saat ini kita belum bisa menyampaikan secara transparan sebelum kita akan beda kasusnya. Tapi intinya bahwa terkait dengan sejumlah temuan baik oleh DPD pada saat pemungutan suara, tetapi juga oleh sejumlah orang ataupun lembaga yang menyampaikan secara langsung kepada DPD. Ini bukan upaya gimmick saja karena kita tahu targetnya hanya sekitar berapa bulan saja sebelum periode DPD yang saat ini bertugas sudah berakhir di sekitar Oktober, nanti ada anggota DPD yang baru. Ya, DPD tidak ingin ingin agar atau politisasi masalah pemilu. DPD berkewajiban sebagai lembaga negara untuk menjamin bahwa politik pemilu ini dijalankan sesuai dengan asas pemilu yang baik dan benar. Nah, jadi kita tidak ingin terlibat dalam praktek-praktek politik kepentingan sesaat. Kita ingin mengatakan bahwa DPD adalah salah satu instrumen yang lahir pada pasca reformasi. Kewajiban DPD adalah menjamin kualitas demokrasi yang jauh lebih baik, termasuk pemilu kita. Kalau pemilu kita lebih baik, maka kualitas demokrasi tercapai. Tapi kalau seperti pengaduan atau laporan yang kita terima saat ini dan DPD anggap bahwa kita membentuk pansus karena hal ini urgent, maka bagi DPD karena urgent itulah kita harus bentuk pansus untuk mencari kebenaran, mencari data, dan hal ini akan menjadi keputusan DPD secara kelembagaan. Oke, targetnya bekerja berapa lama, Bang Philip? Sesuai dengan tugas kita diberikan target waktu 3 bulan sesuai dengan tatib dan Undang-Undang MD3 dan bisa diperpanjang kembali 3 bulan kemudian. Oke, sudah ada rencana pihak-pihak mana saja yang kemudian akan dipanggil untuk mendalami adanya dugaan kecurangan ini seperti laporan yang diterima oleh DPD? Yang pertama kita akan membeda dulu duduk atau pokok perkara yang kita akan dalami. Yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan pemilu. Tentu KPU Bawaslu sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian kita akan melibatkan beberapa pihak di dalamnya terkait dengan unsur-unsur lain yang menurut pengaduan dan menurut laporan dan menurut temuan yang patut mendapatkan keterangan dan informasi lebih lanjut. Misalnya saja kalau misalnya ada pengaduan yang terkait dengan TNI dan Polri atau ke institusi pemerintahan, kementerian, dinas, pemerintahan, pikir tidak menutup kemungkinan kita pasti akan panggil. Oke, terakhir karena ini isunya mirip, isu adanya dugaan kecurangan pemilu, apakah kemudian akan berkomunikasi dengan DPR untuk sama-sama mungkin saja sharing informasi untuk lebih mendalami adanya temuan-temuan dari DPD ataupun dari DPR RI? Kami pikir bahwa masing-masing lembaga punya otoritas sendiri-sendiri. Ya, kita akan memaksimalkan sesuai dengan kewenangan kita dan kita mempertanggungjawabkan kepada publik. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bang Philip Wamafma. Kita tunggu nanti bagaimana taji dari DPD, betulkah apakah kemudian pansus ini akan bertindak menjalankan fungsinya dan seperti apa nanti temuan dan rekomendasi terakhir. Terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami. Selamat malam Bang Philip. Terima kasih, Bella. Terima kasih.